Halo teman-teman semuanya, di edisi video kita kali ini kami akan membahas bagaimana cara instalasi ifng di Windows 10 menggunakan VMware Workstation. Pertama, silahkan menuju ke official situsnya ifng terlebih dahulu. Kita mau download, masuk ke tab download. Kemudian di sini ada dua edisi ifng, yang profesional dan community. Kita mau yang gratis, kita pilih yang free community edition. Di sini kami akan memilih Mega Mirror untuk mendownload file image-nya ifng. Klik linknya, kemudian setelah muncul link download dari Mega Mirror, klik tombol download. Untuk ukuran ifng sendiri sekitar 1 GB lebih. Low. Nah, sedikit tips dari kami untuk mendownload file dari Mega ini. Jika Mega Mirror ini dia membutuhkan permission untuk melakukan menyimpan file di harddisk kita allow aja, karena kalau kita blok nanti setelah kita download 1 GB atau berapa giga nggak akan tersimpan di harddisk kita. Pastikan kita allow. Nah, sambil kita menunggu, karena filenya cukup besar, kita akan percepat untuk videonya. Oke, untuk hasil downloadnya ini hampir selesai. Kapasitas atau volume downloadnya mencapai 1 GB lebih. Kita menghabiskan waktu hampir 20 menit dengan kecepatan 10 Mbps. Jadi buat teman-teman, silahkan memastikan untuk koneksi internetnya lancar untuk bisa mendownload file ifng dari Mega ini. Karena dari sepengalaman kami, dari Mega memberikan limitasi sekitar 10 Mbps untuk setiap kali sesi downloadnya. Kita tunggu sebentar lagi selesai. Sekitar 1,1 GB 30 lebih 30 mega. Oke, ini proses untuk reconstruction-nya dulu. Completed. Ini sudah complete. Kita coba cek di folder unduhan download. Nah, ini dia. Setelah di sini di browsernya komplit, baru dia melakukan setelah ini komplit, baru si filenya yang 1 GB itu ada di harddisk kita. Jadi jangan di skip dulu. Kalau ada prompt atau wizard untuk allow atau block, itu kita pastikan allow aja. Ini untuk filenya sudah mulai masuk ke harddisk kami. Nah, ketika filenya sudah berhasil kita download dari Mega berbentuk zip seperti ini, kompres, kita pertama akan melakukan dikompres terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan kita biasa menggunakan 7-zip, atau enggak bawaan Windows juga sudah ada extract all seperti ini. Kita langsung ekstrak. Setelah selesai, tadi ini adalah file yang kita download berekstensi zip atau masih terkompres. Kemudian ini merupakan file hasil dekompres dari yang kita download tadi. Kita masuk.
Nah, nanti di dalamnya itu ada 3 jenis file, yaitu VMDK, OVF, dan MF. File-file ini nanti akan diperlukan ketika kita mengimport atau mengintegrasikannya di VMware Workstation. Setelah file dari ifng ini selesai kita download, selanjutnya kita akan menyiapkan untuk VMware-nya. Kita minimize terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke ifng.net. Kemudian di folder di tab download tadi, ini yang kita download, OVF yang kita download tadi dari Mega Mirror. Di bagian bawah dari ifng juga sudah menyediakan link untuk mendownload VMware Workstation Player. Kita klik, akan muncul tab baru. Kalau teman-teman udah memiliki VMware Workstation yang terpasang di komputernya, silahkan di skip untuk tahap ini. Yang belum bisa melakukan instalasi VMware Workstation terlebih dahulu. Untuk dari requirement-nya sendiri minimal 15.2. Mohon maaf, untuk dokumentasinya sendiri kita cek dulu dokumentasinya. Installation. Harus agak bersabar ya, karena situsnya nggak kenceng ya, websitenya itu ketika dibuka. Untuk VMware itu Workstation minimal versi 12.5. Kalau teman-teman udah punya versi VMware ini, silahkan di skip untuk tahap ini. Di sini kami akan mendownload versi VMware Workstation 15.5.2 di Windows 64 bit atau Windows 10. Kita download. Kita tunggu kurang lebih di tempat kami sekitar 2 menit. Oke, sambil kita menunggu VMware-nya selesai di-download, kita nanti akan membutuhkan tool-tool lain atau aplikasi lain yang berguna untuk mengakses ifng, seperti SSH Client. Silahkan kalau misalkan teman-teman ada yang belum memiliki SSH Client, bisa menggunakan PATI di situs ini. Oke, pilih karena kami menggunakan 64 bit, kami biasa menggunakan ini. Kemudian juga selain SSH Client juga dibutuhkan untuk akses FTP. Bisa menggunakan FileZilla atau menggunakan WinSCP. Teman-teman silahkan buka winscp.net kalau misalkan belum memilikinya, atau bisa juga menggunakan FileZilla. Cuma dari rekomendasi yang kami dapatkan itu bagusnya menggunakan WinSCP. Untuk WinSCP bisa kita download, ada tombolnya di bawah, download WinSCP. Oke. Nah, ini udah mulai terdownload. PATI-nya juga udah terdownload. Kemudian VMware-nya juga udah kedownload. Pertama, kita buka dulu untuk folder downloadnya. Kita cek apakah kebutuhan file-filenya sudah ada di komputer kita atau belum. Pertama, kita pastikan ifng-nya udah beres. Kemudian VMware-nya udah kita download, WinSCP udah kita download, PATI udah kita download. Oke, jadi semua kebutuhan yang kita gunakan untuk kelancaran mengakses ifng dan instalasinya sudah selesai semuanya. Sekarang kita lanjutkan dengan instalasi VMware Player.
untuk instalasi VMware Player sendiri kita pakai generic konfigurasi general, jadi tinggal yes, next sampai selesai. Kita ikuti aja instruksi dari VMware Workstation, kita pakai konfigurasi umum tanpa ada customisasi terlebih dahulu. Ini kita next, accept, next, kita nggak mau join untuk product experience improvement programnya. Next, install. Oke, kita tunggu sampai selesai. Biasanya cepat kok untuk instalasinya VMware Player ini. Untuk instalasinya VMware Workstation sudah selesai, kita klik finish. Oke, di sini sudah terlihat untuk VMware Workstation-nya sudah siap. Kemudian kita buka VMware Workstation-nya. Untuk melakukan instalasi ifng, pertama kita siapkan dulu, kita pastikan file yang tadi sudah kita download, image ifng untuk workstation-nya sudah siap. Kemudian kita lakukan import dengan cara file, kemudian open, kita arahkan ke folder ifng yang sudah kita download tadi. Kita pakai file OVF-nya yang nantinya akan berkorelasi dengan file-file yang lain, 3 file yang lainnya. Klik open, kemudian kita beri nama pada virtual mesinnya atau if-nya. Kita misalkan kita buat if research. Untuk yang lainnya kita biarkan default. Import. Selanjutnya untuk VMware-nya akan melakukan proses import dari file image yang tadi sudah kita download. Oke, untuk importnya sudah selesai. Kita tunggu sampai virtual mesinnya muncul. Ini dia yang tadi ifng image yang sudah kita import. Sebelum kita nyalakan virtual mesinnya, kita coba cek terlebih dahulu untuk konfigurasinya. Di sini komputer kami memiliki resource RAM-nya 8 GB. Jadi untuk virtual mesin yang akan dipakai di VMware direkomendasikan harus di bawah 8 GB itu. Jadi untuk bawahnya 8 GB dari import ifng yang sudah kita buat tadi, kita turunkan saja menjadi 4 GB. Untuk memastikan hostnya tidak terganggu dengan VMware atau virtual mesin yang kita nyalakan nantinya. Kemudian prosesor ini dari image-nya menyertakan konfigurasi 4 core.
kita turunkan menjadi 2 core saja. Kemudian untuk hard disknya kita biarkan. Untuk network adapternya kita gunakan bridge, sehingga nantinya server if ini nanti terhubung secara langsung atau direct ke network kami. Jadi dia tidak melakukan tidak NAT, tidak di bawah hostnya, tapi dia direct bridge ke network, physical network. Oke, untuk yang lain tidak ada perubahan. Kita tekan OK. Selanjutnya kita jalankan virtual mesinnya. Di sini akan mulai proses instalasinya. Ini ada rekomendasi untuk melakukan download VMware Tool untuk Linux. Kita download saja. Oke, sambil menunggu proses download VMware Tool untuk Linux, kita bisa login ke terminalnya ifng. Untuk akunnya sendiri, login, defaultnya root, kemudian passwordnya EVE. Kemudian akan diberikan wizard untuk melakukan konfigurasi. Untuk window pertama kita disuruh untuk mengisikan password si server ifng yang sedang kita jalankan. Untuk password kita ketikkan if seperti biasanya. Nanti apa yang kita ketik tidak akan muncul, cuman tidak apa-apa. Kita tekan OK, kemudian repeat passwordnya if. Ini passwordnya bisa bebas ya, nanti terserah teman-teman custom tersendiri. Kemudian untuk sort hostname from the system, kita bikin research, bebas, ini custom, terserah, nanti silahkan dikasih nama sesuai dengan identitas masing-masing. Klik OK, kemudian DNS domainnya, ini misalkan teman-teman punya domain tersendiri yang bisa mengarahkan ke IP-nya ifng, bisa dimasukkan ke sini. Misalkan kami gunakan infratechno.id. Oke, kemudian kami diberikan window untuk memilih untuk IP yang akan diberikan kepada server ifng ini, mau DHCP atau statik. Kita untuk konfigurasi kali ini kita akan menggunakan statik. Kalau teman-teman nggak yakin dengan IP yang ada di jaringan, bisa menggunakan DHCP, itu nantinya tahu beres. Dalam artian akan mendapatkan IP, konfigurasi IP, netmask, kemudian gateway, DNS akan mendapatkan secara otomatis. Tetapi kelemahannya adalah IP-nya ada kemungkinan akan berganti-ganti. Jadi IP-nya servernya akan berpindah-pindah dan akan menimbulkan kesulitan tersendiri ketika ingin mengakses ke server ifng. Kita akan menggunakan konfigurasi statik. Jadi kita berikan alamat IP-nya. Nantinya ketika server ini sudah selesai, ketika kita ingin membuka ifng, kita tinggal memasukkan IP ini di browser. Di jaringan kami itu IP-nya 10.100.1 kalau nggak salah, 100.1. networknya sendiri 10.100.1.0/24. Ini kami memilih 10.100.1.10. Kemudian untuk subnet masknya sendiri, karena ini /24 atau prefix 24, jadi kita berikan prefix netmasknya 255.255.0. Untuk gateway-nya sendiri 10.100.1.1. Oke, DNS servernya kita gunakan OpenDNS, bisa Google.
Bisa juga untuk secondary-nya kita gunakan Nawala atau DNS lain yang sekiranya bisa digunakan atau open. NTP-nya kita tidak menggunakan, langsung oke saja. Ini untuk connect ke internetnya kita pakai direct connection tanpa proxy. Oke. Untuk instalasinya akan dilanjutkan, kemudian server ifng-nya akan restart atau reboot. Ini adalah IP yang sudah kita definisikan tadi sewaktu instalasi 10.100.1.10. Nantinya teman-teman ketika mendapatkan konfigurasi di network di jaringan teman-teman berbeda, silahkan disesuaikan sesuai dengan konfigurasi jaringan yang ada di tempat teman-teman semuanya. Kemudian IP ini nantinya akan ketika kita akan mengakses ifng, teman-teman bisa memasukkan IP ini di browser sehingga dapat mengakses ke ifng servernya via browser atau HTTP. Untuk loginnya, isikan root, passwordnya if, atau password yang teman-teman tadi bikin. Nah, ini untuk servernya ifng dengan Ubuntu. Selanjutnya, ini untuk terminalnya. Kemudian teman-teman kalau mau mengakses ifng-nya bisa membuka browser. Kita ketikkan IP atau alamat IP dari server kita tadi. Alamatnya kalau di tempat kami 10.100.1.10. Kemudian silahkan login. Untuk defaultnya sendiri, username-nya adalah admin, passwordnya if. Untuk mode loginnya sendiri di browser ada dua pilihan, yaitu native console dan HTML5 console. Kami lebih prefer menggunakan HTML5 console agar untuk perubahan-perubahan konfigurasi bisa dilakukan di browser tanpa harus berpindah ke aplikasi pihak ketiga seperti kalau terminal bisa pakai putih atau untuk telnet bisa menggunakan telnet bawaan Windows. Kita langsung menggunakan HTML5 console. Silahkan untuk sign in. Nah, ini merupakan jendela atau dashboardnya dari ifng setelah selesai instalasi. Nanti kalau teman-teman mau bisa lanjutkan ke add new lab ini, atau kita bisa menambahkan folder terlebih dahulu nih, misalkan folder research. Add folder. Kemudian di dalam folder research kita bisa menambahkan lab, misalkan lab 1 versi 1, yang lainnya biarkan saja. Save. Nah, ini merupakan lab yang nantinya kita gunakan untuk menyusun topologi sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita belum bisa menambahkan node seperti Cisco, Juniper maupun Linux atau yang lainnya. Di sini untuk fresh installation itu baru ada virtual PC atau VPC. Nah, di sini sudah terlihat brand-brand atau perangkat-perangkat atau appliance yang sudah didukung oleh ifng, tetapi masih berwarna abu-abu, jadi kita belum bisa memanfaatkannya di lab kita kali ini. Yang sudah ready adalah VPC. Arahkan ke bawah. Untuk appliance yang sudah ready berwarna biru seperti ini, silahkan klik, kemudian
berapa jumlah VPC yang kita butuhkan. Misalkan 2. Prefixnya VPC, atau silahkan teman-teman ganti dengan nama yang dibutuhkan. Save. Nah, nanti akan muncul 2 VPC seperti ini. Ini akan menjadikan simulasi sebuah komputer, nanti bisa saling ping. Bisa digerakkan di sini, bisa dihubungkan. Nanti kita bisa memasang Ethernet berapa yang mau dihubungkan ke perangkat yang dituju. Kita bisa memilih di sini kalau misalkan VPC-nya itu memiliki interface lebih dari 1. Klik save. Oke. Nantinya untuk video berikutnya kita akan melakukan konfigurasi dasar untuk menambahkan node-node lain selain virtual PC seperti Cisco, Linux, dan appliance lainnya. Mungkin itu dulu dari kami. Sekian video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen untuk memberikan semangat terhadap channel ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas.